Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya saya harus menjawab berbagai pertanyaan dari mata kuliah kurikulum kompetensi atau disebut dengan kurikulum teknologis. Ada 77 pertanyaan yang bisa kita bersama-sama untuk jawab gitu ya. Kita perhatikan. Pertanyaan pertama dari Ratih Najma. Assalamualaikum. Pak, izin bertanya, strategi dan mode pembelajaran yang seperti apa yang biasa diterapkan dalam kurikulum kompetensi? Nah, eh, ini akan ada video khusus terkait dengan model pembelajarannya ya. Tetapi sebagai pembuka bahwa kurikulum kompetensi memiliki arah pembelajaran yang mastery learning. Mastery learning itu penguasaan kompetensi. Jadi pembelajarannya itu menguasai. Nah, maka caranya bisa dengan model pendekatan, misalkan bisa menggunakan pendekatan drilling, bisa juga menggunakan kalau yang paling cocok, yang paling biasa yang di dalam pendidikan Indonesia menggunakan scientific approach ya, pendekatan ilmiah, pendekatan scientific. Penilaiannya juga menggunakan authentic assessment dengan banyak sebetulnya bisa bisa juga di breakdown dengan banyak hal, misalkan dengan pendekatan inquiry dengan pembelajaran yang cooperative learning tipe jigsaw, STAD, JI dan seterusnya bisa gitu ya. Nah ini akan dibahas secara tuntas nanti di video selanjutnya. Ade Rahma, saya Ade Rahma. Bagaimana strategi guru dalam mengimplementasikan kurikulum kompetensi ini? Satu, karena kurikulum kompetensi ini sangat sentralistik oleh pemerintah, maka strateginya harus mengikuti apa yang ditujukan oleh pemerintah. Ada roadmap-nya. Setelah ini begini, setelah ini begini, setelah ini. Tetapi kalau dalam implementasi kurikulum jelas saja paling tidak memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu harus ada perencanaan, maka dibuatlah RPP. Nah, kalau dulu RPP-nya berlembar-lembar, kalau sekarang misalkan 1 lembar, tetap sebagai sebuah perencanaan. Setelah perencanaan, baru kita memulai pembelajaran. Minimal itu ada 3 tahap, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Di dalam isi, misal kalau mau menggunakan kurikulum kompetensi dengan scientific approach, maka isinya itu mengalami 5M. Satu, proses menanya atau questioning. Yang kedua, proses mengamati atau observing. Setelah observing, lalu melakukan. Lalu setelah melakukan, mengasosiasi. Setelah mengasosiasi, mengkomunikasi. Itu dalam inti pembelajaran ya, atau dalam proses pembelajaran. Itu banyak sekali modelnya, tergantung model yang diambil dari kompetensi itu. Selanjutnya dari Cece Sri, uh, lebih mudah atau efektif mana Pak untuk kurikulum yang digunakan di daerah terpencil perkampungan? Satu, di daerah perkampungan itu fasilitasnya terbatas, jadi tidak lengkap. Maka yang paling cocok itu menggunakan contextual teaching and learning, pembelajaran kontekstual. Fasilitasnya sesuai yang ada di sekolah. Maka sekolah itu jangan rigid hanya sebatas ruangan kotak yang dibatasi oleh tembok-tembok. Maka bisa di luar, di kebun. Anda bisa lihat misalkan pendidikan lewat film Laskar Pelangi atau menembus batas pembelajaran di perbatasan di Kalimantan. Nah, itu menunjukkan bagaimana dia belajar memanah, dia belajar berburu, tapi dalam koridor pendidikan. Ada gurunya, ada siswanya, ada alat-alat yang memang dia bisa raih. Jadi itu yang paling mudah di perkampungan atau terpencil, atau 3T ya. Terdepan, terpencil, dan terdalam ya. Windy bertanya, dalam kurikulum kompetensi ini kita berpacu pada IPTEK, namun tidak semua paham dan dapat menggunakan. Lantas bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di zaman sekarang kita harus mampu mengoperasikan IPTEK? IPTEK itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin yang dimaksud itu menggunakan teknologi ya, karena ilmu pengetahuan juga tidak semua praktis, ada yang sifatnya abstrak. Yang konkret itu biasanya teknologi. Aplikasi dari ilmu pengetahuan itu wujudnya dalam bentuk teknologi. Nah, bagaimana supaya menumbuhkan kesadaran? Tentu saja orang bermacam-macam ya. Ada yang dia sadar dengan sendirinya, ada juga dia sadar karena terpaksa. Semisal sekarang
kita dalam COVID-19. Orang asalnya tidak mau menggunakan daring, tetapi sekarang kan terpaksa orang harus mengorbankan belajar lagi terkait dengan bagaimana menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Di dalam kurikulum kompetensi itu bukan hanya teknologis dalam konteks produk teknologi seperti komputer, internet, dan seterusnya, tetapi bagaimana si pendidikan ini tersistematis seperti dalam produk-produk teknologis. Ada perencanaannya, ada implementasinya, ada evaluasinya. Semuanya harus terukur, semuanya harus teramati. Lalu pertanyaan dari Miftah Fauzan, bagaimana cara untuk mengetahui kalau peserta didik itu mencapai kompetensi yang diinginkan? Tentu saja harus dites ya, dites kompetensinya. Tes itu banyak. Nanti di dalam pembelajaran ada evaluasi. Nah, evaluasi itu sebetulnya untuk mengetahui. Cuman dalam bentuk evaluasi beragam. Jadi cara mengetahuinya beragam. Jangan ditunggalkan. Biasanya kita selalu tunggal evaluasi itu dites secara kognisi dan secara tulis gitu. Lalu dianggaplah dia sudah mencapai kompetensi. Banyak sekali, ada tes tulis, ada tulis. Ada juga berbasis project misalkan, berbasis project. Ada juga berbasis challenge based learning, pembelajaran berbasis challenge. Jadi ditantang bagaimana untuk menciptakan sesuatu dan seterusnya. Itu juga termasuk dalam bentuk mengetahui pencapaian. Banyak bentuknya. Selanjutnya dari Tia, apakah ada kekurangan atau kelebihan dari kurikulum kompetensi? Tentu ada ya. Kurikulum kompetensi lebih fokus kepada kompetensi, dia abai terhadap hakikat dari pendidikan yang memanusiakan manusia. Dia abai terhadap individu karena setiap individu berbeda, kecenderungannya berbeda. Ada yang senang A tapi tidak senang B, tetapi di kompetensi misalnya harus mencapai A dan harus mencapai B. Jadi ada kekurangannya. Kalau kelebihannya juga banyak karena ini sifatnya standar ya. Orang bisa tahu tentang standar-standar. Jadi orang bisa menjudge ini pendidikan Indonesia itu sampai kepada level X misalkan karena ada standarnya. Tetapi tidak bisa juga kita memukul rata, ya, itu sebuah kekurangannya. Jadi ada plus and minus. Penny Marcelia bertanya, apa yang menjadi tujuan dari kurikulum kompetensi? Ya, tujuannya adalah bagaimana sekolah itu menjadi media untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang sudah distandarkan. Maka di dalam kurikulum kompetensi orang itu bisa dipastikan gitu ya, dalam kompetensi itu orang harus orang harus menguasai atau mencapai kompetensinya itu. Jadi semakin dia cepat bisa sampai secara lulus, maka dalam kurikulum kompetensi ada yang disebut dengan pendidikan akselerasi, itu percepatan pendidikan. Karena apa? Mastery learning, selama dia menguasai kompetensinya, selama itu pula dia bisa menyelesaikan pendidikannya. Indana Julfa bertanya, bagaimana menyikapi lembaga-lembaga pendidikan yang belum atau kurang difasilitasi oleh teknologi zaman sekarang, terlebih lembaga berbasis swasta yang tertinggal oleh lembaga negeri. Terima kasih. Nah, sebetulnya memang tidak salah kita berfokus pada fasilitas atau fasilitas yang berbasis teknologi. Tetapi sebuah sekolah yang bagus adalah justru sekolah yang bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas-fasilitas yang ada. Yang paling penting itu sebetulnya bukan fasilitas teknologi zaman kini. Yang terpenting adalah bagaimana guru itu memiliki kreativitas sehingga dia bisa menciptakan teknologi baru dari kemampuan yang ada. Itu yang paling penting. Jadi sebetulnya tidak bisa disebutkan bahwa menggunakan komputer misalnya atau menggunakan internet daring itu lebih hebat, tidak bisa. Karena bisa jadi mungkin yang lebih hebat itu adalah kreativitas yang diciptakan mandiri oleh guru. Mungkin itu lebih cocok dengan siswanya. Tidak bisa misalkan menggunakan internet di pedalaman Papua yang jaringan internet saja tidak ada, tidak bisa. Tidak disebut teknologi hebat. Teknologi hebat adalah teknologi yang cocok dengan kehidupannya. Oleh Ami-Ami, apa yang mendasari munculnya kurikulum teknologi atau kompetensi? Satu, bahwa hidup itu bersaing, kompetisi. Dalam kompetensi itu tergantung kompetensi. Nah, kompetensi itulah yang mungkin harus diwariskan kepada anak-anak. Jadi, sebetulnya ini karena ada kompetisi antara manusia sehingga dibutuhkan banyak pekerjaan yang membutuhkan kompetensi-kompetensi. Nah, sebetulnya ya
kalau KBK atau berbasis kompetensi ditujukan bagaimana siswa disiapkan untuk bekerja, ya, untuk bekerja. Dari Dini Astuti, apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum ini dan juga bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, Pak? Satu kendala dalam kompetensi adalah guru harus betul-betul menguasai kompetensi itu. Nah, menguasai kompetensi itu banyak ya, terutama misalkan di SMA dipaksa. Harusnya ini kompetensi itu kan miliknya sekolah vokasional, sekolah SMK, menengah kejuruan, tetapi dipaksa ke SMA yang sifatnya kognitif. Tapi tidak apa-apa. Tapi yang jelas memang kompetensi-kompetensi setiap mata pelajaran itu kadang-kadang kurang diyakini atau kurang dipahami secara holistik oleh guru. Nah, ini masalahnya ada di guru. Karena guru tidak paham kompetensi yang dimaksud, atau mungkin guru tahu kompetensi tapi bagaimana cara menurunkan ilmu pengetahuan jadi kompetensi, ini juga agak sulit ya. Jadi mengatasinya guru yang harus dipersiapkan dengan baik, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, lalu ada uji kompetensi guru dan seterusnya. Dede Sri Mulyati bertanya bagaimana sistem pembelajaran dalam pelaksanaan sistem kurikulum kompetensi. Sistem pembelajarannya tadi ya sudah ada pertanyaan. Salah satunya sistem pembelajaran dalam kompetensi itu banyak sebetulnya, seperti modul, seperti tutorial dan seterusnya. Jihan Nur Ihsan Islami bertanya, kalau untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum yang lebih efektif atau lebih tepat diterapkan apa, Pak? Kalau yang untuk sekolah dasar kelas bawah biasanya humanistik. Tapi kalau sudah atas bisa menggunakan kompetensi. Selanjutnya, Nela Nursaba, bagaimana solusinya jika guru tidak menguasai teknologi, di mana peran guru dalam kurikulum teknologi atau kompetensi itu sebagai pengelola belajar tidak dominan karena dibantu oleh teknologi? Ini kan jawaban yang sudah dijawab gitu ya sendiri. Jadi si teknologi, guru yang tidak bisa menguasai teknologi, karena kompetensi itu bukan murni teknologi ya. Jadi sebetulnya kurikulum kompetensi itu atau kurikulum teknologi itu kurikulumnya harus sistematis seperti produk teknologi. Jadi harus teknologi, sistematis, ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, dan ada evaluasinya. Nah, tetapi kalaupun si kompetensi itu dimaknai dengan penguasaan teknologi, tentu saja guru harus menguasai teknologi karena banyak sekali materi-materi bisa diselesaikan dengan teknologi seperti tutorial. Mengajarkan tentang zakat misalkan cukup dengan tutorial zakat. Jadi mereka bisa belajar dari tutorial itu berkali-kali sehingga menguasai. Maka penting sekali guru menguasai tentang teknologi. Yusi Agustin, bagaimana dikatakan gagal dalam melaksanakan standar kompetensi? Dengan mengetahui ini mungkin bisa lebih waspada dan menghindari terjadinya kegagalan. Nah, standar kompetensi, kalau istilah sekarang itu KIKD ya, kompetensi dasar mungkin ya, bukan standar kompetensi. Kalau istilah SK itu sekarang jadi KI. Nah, untuk mengetahui KI, tentu saja harus melihat dari Permendikbud 2016 ya, nomor 21. Nanti Anda melihat dulu KD-KD-nya, lalu kuasai KD-KD-nya. Nah, di dalam KD itu lalu bagaimana cara mengimplementasikan KD dalam sebuah pembelajaran. Nah, tidak akan gagal. Nah, kalau gagal biasanya tidak mencapai outputnya itu atau luaran sekolahnya tidak tercapai. Ersa Sapitri bertanya, kurikulum kompetensi mengenai pendidikan akselerasi atau accelerated learning. Saya ingin bertanya bagaimana konsep pendidikan akselerasi dan sejauh mana akselerasi berperan terhadap pendidikan. Terima kasih. Satu, pendidikan akselerasi itu bersumber karena adanya mastery learning, pembelajaran menguasai. Nah, karena belajarnya itu menguasai, maka tingkat penguasaan seseorang terhadap sebuah kompetensi itu tergantung dari kekuasaan atau kemampuan masing-masing individu. Maka semakin dia cepat menguasai, semakin cepat dia belajar. Karena apa? Belajar itu terbatas. Maksudnya misalnya jenjang SMP kelas 7 itu kan kompetensinya sudah ada. Misalkan kompetensinya 12 KD misalnya 12 KD. Ketika si anak ini bisa menyelesaikan KD-nya itu hanya dalam 6 bulan, kenapa harus 1 tahun? Mereka kan harus nunggu. Mending mereka langsung ke tingkat berikutnya. Nah, maka tingkat berikutnya itu ada percepatan, ada akselerasi. Jadi sebetulnya konsep akselerasi itu adalah
kalau di sekolah-sekolah SMA 1 misalnya seluruh negeri Tasikmalaya ada kelas CI, cerdas istimewa. Nah, jadi kalau yang cerdas dan istimewa bisa menggunakan accelerated learning. Karena apa? Kompetensinya bisa cepat digapai. Di SMP 1 juga ada. Lalu selanjutnya dari Inaya. Peran guru itu kan sebagai pengelola belajar. Bagaimana cara guru dalam mengelola kurikulum kompetensi yang baik? Ya, karena mengelola, maka cara mengelola kompetensi itu harus tahu dulu kompetensinya apa. Misal dalam pendidikan agama, kompetensi misalkan KD nomor 1 dia berbicara tentang akidah misalkan atau sifat-sifat Allah atau misalkan Asmaul Husna. Maka bagaimana kompetensi Asmaul Husna itu? Apakah dia menunjukkan, menyebutkan, dan seterusnya. Jadi guru harus mengerti dulu tata cara bagaimana mengoperasionalkan kompetensi-kompetensi itu yang ada dalam kurikulumnya. Sahril Faizi, saya tadi sudah melihat materi yang sudah Bapak paparkan di YouTube. Jadi begini Pak, dunia pendidikan bisa dipelajari sehingga ilmu itu harus ada kata istilah batang tumbuh keilmuan atau torso of body science. Maksud dari kata batang tubuh keilmuan itu seperti apa Pak? Jadi setiap ilmu itu memiliki body of knowledge atau tubuh keilmuan atau pohon keilmuan. Nah, jadi setiap keilmuan itu memiliki batang tubuhnya. Misal ilmu pendidikan, dia itu cabang dari pohon ilmu sosial. Ilmu sosial itu merupakan cabang dari ilmu dan seterusnya. Jadi ketika setiap ilmu, taruhlah ilmu kurikulum, itu kan bagian dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu ada 3, ada manajemennya, ada kurikulumnya, ada psikologinya. Jadi semuanya itu memiliki batang tubuh keilmuan. Dalam kurikulum itu ada komponen kurikulum. Dalam kurikulum ada model konsep kurikulum. Dalam kurikulum ada desain kurikulum. Di dalam desain kurikulum ada filsafat kurikulumnya, ada sosiologisnya, ada dan seterusnya. Sehingga setiap keilmuan itu ada batangnya. Rida Parida, bagaimana implementasi kurikulum kompetensi harus dimiliki di kelas agar mendorong partisipasi aktif peserta didik? Kompetensi itu sebetulnya dia akan bisa tercapai manakala setiap individu itu memiliki dan menguasai kompetensi. Jadi menjadi tidak etis manakala setiap siswa itu diluluskan tapi dia tidak menguasai kompetensi yang sudah diinginkan. Dia tidak akan lulus apapun. Oleh karena itu, maka partisipasinya harus aktif. Karena apa? Yang diukur kan per siswa, bukan per kelompok, tapi per siswa. Kompetensi yang ada dalam siswa itu sendiri. Dewi Nurfadila bertanya bagaimana bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menyimpang atau susah untuk diarahkan dalam proses pengembangan diri menjadi lebih baik di belajar melalui konsep kurikulum kompetensi. Nah, sebetulnya ada guru khusus tentang BK ya, bimbingan konseling, tetapi setiap guru harus mengerti tentang ilmu BK. Nah, kalau dalam kompetensi itu kan sebetulnya akarnya itu ada di kompetensi. Maka ketika dia nakal, tidak memperhatikan, maka dia yang rugi dia sendiri karena dia tidak akan menguasai kompetensi yang diinginkan. Maka dia ibaratnya dia tidak naik kelas atau dia tidak mencapai. Nah, itu maka di remedial. Maka dari remedial yang dilakukan, maka siswa akan berpikir ulang untuk tidak menguasai itu. Kecuali yang gifted. Gifted itu adalah dia cepat untuk menguasai, tetapi teman sekelasnya tidak cepat sehingga dia sudah bisa sendiri dalam beberapa menit begitu. Nah, itu harus diperlakukan secara khusus. Misal perlakuannya dengan cara memberi beban yang berat atau beban yang lebih bagi dia di antara siswa-siswa yang lain. Orang yang gifted akan senang diberi tugas yang lebih baik. Lalu Siti Lutfia, apakah model kurikulum kompetensi baik digunakan di Indonesia? Sekarang Indonesia sedang menggunakan kompetensi. Masalah baik dan buruk kita evaluasi ya. Lalu Meli, bagaimana penerapan yang efektif dari model kurikulum kompetensi dalam sistem pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai? Masalah efektivitas kan harus diuji ya, maka cara pengujiannya juga beragam. Tapi yang jelas ketika penerapan model kurikulumnya diterapkan, model pembelajarannya juga harus
apa dulu yang dia, misalkan menggunakan scientific approach, maka dia harus benar sesuai dengan sinteks atau tahapan-tahapan dari scientific approach. Lalu dari Anis, bagaimana prinsip kurikulum kompetensi dan bagaimana cara penerapannya? Tadi ya, ini sudah ada di video. Dari Sipa Fauzia, jika di Indonesia diterapkan kurikulum teknologis, bukan jika lagi karena sekarang sudah, apa solusi bagi guru dan siswa yang gaptek? Tadi ya, kurikulum kompetensi itu, kurikulum teknologi itu bukan teknologi, bukan menggunakan teknologi, tetapi dia menggunakan secara sistematis. Contohnya sekarang jika diberlakukan belajar daring, namun sebagian dosen atau guru ada yang kurang mengerti dengan teknologi, sehingga siswa maupun mahasiswa lebih cenderung diberikan tugas online daripada kuliah online menggunakan teknologi seperti yang baik digunakan. Nah, ini sebetulnya penggunaan teknologi atau media pembelajaran yang sifatnya teknologi memang problematik, karena tidak semua orang mengerti atau dia tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam penguasaan teknologi. Jadi itu perlu ada pelatihan, perlu ada pendampingan bagi guru atau mahasiswa atau dosen atau siswa dalam menguasai itu. Mungkin step by step ya, bisa. Ulfa, selanjutnya mengenai kurikulum kompetensi, di sini guru dituntut untuk menentukan KKM. Yang pasti setiap lembaga memiliki KKM masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Nah, untuk menentukan KKM itu sendiri, apakah faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan KKM? Dalam KKM itu ada rumusnya. Nanti kita akan bahas dalam standar penilaian. Jadi cara menentukan KKM itu seperti apa? Ya, jadi tidak serta merta KKM seenaknya udahlah 7 gitu, udah 7,5 tidak. Tapi ada hitungannya secara statistik. Dani Ramdhani, bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum kompetensi? Ini sudah sepertinya ya, sudah ada. Lalu Rifan Rifaldi, apakah kurikulum berbasis kompetensi sangat harus ada diterapkan di setiap lembaga pendidikan? Bagaimana? Tidak harus ya, tidak harus, tergantung pemilihan. Bagaimana atau apa dampak jika kurikulum berbasis kompetensi tidak dilakukan? Satu, kompetensi ini sangat khas, dia mastery learning, dia juga kompetensi itu adalah seperangkat keterampilan. Jadi kalau terampil itu satu keterampilan itu keterampilan, tapi ketika sudah dihubungkan dengan keterampilan lain sehingga menjadi sebuah kompetensi, maka itu disebut kompetensi. Nah, apakah dampaknya? Ya tentu saja dampak ini akan membuat siswa atau mahasiswa itu memiliki input atau luaran yang kompeten di bidangnya, tentunya di bidangnya. Oke, saya kira masih banyak pertanyaan yang harus saya jawab, tetapi waktunya tidak cukup. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini mohon maaf pertanyaannya nanti saya keep, dan insya Allah kita akan bahas dalam dari sesi yang offline. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.